Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasulullah SAW telah mengabarkan al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur tidaklah ada balasannya kecuali surga. Juga sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Ikutkanlah antara haji dan umroh, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi dapat merontokkan kotoran-kotoran atau karat-karat yang ada pada besi. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta. Insya Allah kita akan selalu mengusahakan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Begitu pula bimbingan-bimbingan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan fikih nikah bagian yang kedua yang kita ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kita masih di bab yang pertama, memasuki al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam dari bab yang pertama, syurutun nikah wa arkanuhu, tentang syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Dalam permasalahan yang keenam ada dua bagian. Bagian yang pertama syarat nikah, bagian yang kedua rukun nikah. Syarat nikah itu ada 5. Yang pertama, pemastian siapa yang dinikahkan, baik itu calon pengantin laki-lakinya maupun wanitanya. Ini syarat yang pertama. Harus dipastikan siapa yang dinikahkan. Contoh pemastian itu, seorang wali mengatakan kepada calon suami putrinya, saya nikahkan engkau dengan Fatimah putriku. Jadi dia sebut dengan jelas dinikahkan dengan Fatimah putrinya. Tidak boleh dia mengatakan misalkan saya nikahkan engkau dengan salah satu dari putriku. Tapi nggak jelas putri yang mana, padahal dia punya lebih dari satu putri. Dia punya lebih dari satu putri, tapi dia nggak pastikan putri yang mana yang mau dinikahkan. Jadi ini tidak boleh. Mesti dia pastikan, saya nikahkan engkau dengan Fatimah putriku, yaitu dia sebut namanya, atau dia sebut sifatnya. Contoh, saya nikahkan engkau dengan putriku yang paling tua, atau putriku yang nomor 2. Ini termasuk pemastian. Jadi nggak boleh kalau nggak dia pastikan putri yang mana. Iya. Begitu pula sebaliknya,
seseorang mengatakan kepada ayah dari calon mempelai laki-laki, dia mengatakan misalkan, aku nikahkan putriku dengan anakmu. Padahal anak yang menjadi lawan bicaranya ini lebih dari satu. Maka dia harus pastikan, saya nikahkan putriku dengan Ahmad putramu misalkan, atau dengan putramu yang paling tua, atau putramu yang paling muda. Baik. Jadi ini yang pertama, harus kalimat menikahkan itu dipastikan siapa yang mau dinikahkan. Ini syarat yang pertama. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka belum sah pernikahan itu. Syarat yang kedua, keridhaan dari masing-masing calon suami dan istri. Harus ada keridhaan masing-masing. Maka tidak sah nikah orang yang dipaksa. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, walal bikru hatta tusta'dzan." Seorang wanita yang telah menjanda tidak boleh dinikahkan sampai dia diajak bermusyawarah. Dan wanita yang masih perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Jadi hadis ini menunjukkan harus ada keridhaan dari yang mau dinikahkan. Kalau wanita saja harus ada keridhaannya, bagaimana lagi dengan laki-laki? Namun ada pengecualian, yaitu wanita yang masih kecil belum balik. Boleh dinikahkan oleh ayahnya tanpa izin darinya. Dan ini cuma khusus untuk ayah. Tidak boleh bagi walinya yang lain. Boleh dia nikahkan anaknya yang masih kecil, yang belum balik, tanpa izin dari si anak. Kenapa? Anak itu kalau dimintai izin pun dia belum ngerti. Apakah laki-laki yang mau dinikahkan dengannya bermaslahat baginya atau tidak? Jadi cukup ayahnya yang menilai. Dan ini hukumnya dalam syariat boleh, tapi dengan syarat sang ayah menilai berdasarkan maslahat agama dan maslahat yang besar. Dan ini pernah terjadi dalam pernikahan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dinikahkan dengan wanita yang paling mulia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, oleh ayahnya Abu Bakar tanpa meminta persetujuan Aisyah. Karena Aisyah ketika itu masih kecil. Dinikahkan oleh ayahnya tanpa meminta persetujuan Aisyah. Sebab Aisyah ketika itu masih kecil, kalau ditanya pun mau nggak nikah, dia belum ngerti. Jadi ini boleh dan hukumnya sah dan terjadi dalam pernikahan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maslahatnya apa? Agar Aisyah kecil mendapatkan guru yang terbaik, yaitu suaminya sendiri Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Wanita yang pernah hidup di muka bumi ini yang paling cerdas adalah Aisyah. Tidak ada yang lebih cerdas daripada beliau.
Ini luar biasa. Hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah hidup di muka bumi ini seorang wanita yang lebih cerdas daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, adanya wali. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya tidak sah pernikahan tanpa wali. Seperti yang diistilahkan dengan nikah siri. Kalau maksudnya nikah siri itu tanpa wali, walinya tidak tahu menahu dia sudah nikah, maka nikahnya tidak sah. Tapi kalau maksudnya nikah siri, dinikahkan oleh wali, namun tidak dicatatkan di KUA, maka nikahnya sah, namun di satu sisi berdosa. Kenapa berdosa? Karena menyelisihi aturan pemerintah. Namun, di sisi yang lainnya, pernikahannya tetap sah jika dinikahkan oleh wali. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa itu wali? Wali itu adalah kerabat seorang wanita dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Wali adalah keluarga dekat seorang wanita dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Siapa saja mereka? Ayah, kakek, anak, kalau dia sudah punya anak, dia sudah menjanda misalkan, anaknya yang laki-laki bisa menikahkan dia. Kemudian saudara laki-laki, baik seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Kemudian anak daripada saudaranya, berarti ponakannya yang laki-laki. Kemudian paman. Kemudian sepupu. Ini wali seorang wanita. Saya ulangi, yang pertama ayah, kemudian kakek, kemudian anak, dan seterusnya ke bawah. Kalau anaknya sudah punya anak lagi, boleh menikahkan neneknya. Kalau neneknya masih mau nikah. Kemudian saudara laki-laki, sama saja, saudara seayah dan seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Tapi makin kuat perwaliannya kalau seayah dan seibu. Kalau tidak ada saudara seayah dan seibu, seayah saja. Kalau tidak ada, baru seibu saja. Kemudian anak-anaknya, berarti ponakannya. Anak-anak daripada saudara laki-laki, berarti ponakannya. Boleh nikahkan dia. Jadi bukan anak dari saudara perempuan, tapi anak dari saudara laki-laki. Kemudian paman. Paman dari pihak ayah ya. Kakek juga tadi dari pihak ayah. Bukan kakek dari pihak ibu. Kemudian anak-anak paman. Berarti sepupu. Dari seluruh wali, yang bukan mahram hanya sepupu. Jadi sepupu itu unik. Dia bisa menjadi wali, dia pun bisa menikahi. Karena sepupu bukan mahram. Cuma kalau ada wali di atasnya, dia nggak bisa melangkahi wali yang di atasnya. Kalau misalkan semua wali tidak ada, tinggal sepupu. Maka sepupu boleh menikahkan seorang wanita. Tapi dia pun boleh menikahi wanita itu. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah dia menikahkan sepupunya dengan dirinya sendiri? Mayoritas ulama membolehkan. Dan itu ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi sepupu wanitanya bertanya, saya dilamar oleh fulan dan fulan dan fulan. Bagaimana pendapatmu? Kata Abdurrahman bin Auf,
kamu nikah dengan saya saja. Dia pun menikahkan sepupunya dengan dirinya. Maka pernikahannya sah. Kemudian, apa syarat wali? Ada 5 syarat. Yang pertama, dia muslim. Kalau misalkan ayahnya kafir, tidak boleh menikahkan putrinya yang muslimah. Berarti walinya berpindah ke kakeknya. Kalau kakeknya juga ternyata kafir, tidak boleh menikahkan cucunya yang muslimah. Berarti berpindah kepada wali yang berikutnya. Dan kalau semua wali tidak ada, atau ada tapi tidak mau menikahkan, maka perwalian berpindah kepada hakim. Hakim itu maksudnya pemerintah. Kalau di negeri kita sudah diwakilkan kepada KUA. Ini kalau semua wali tidak berkenan menikahkan dia tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik, ini syarat wali yang pertama, dia muslim. Kemudian syarat yang kedua, laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan menikahkan perempuan. Dan syarat yang pertama dan kedua ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Syarat yang ketiga, berakal. Jadi kalau akalnya tidak normal, berarti dia tidak pantas menjadi wali. Ini menurut mayoritas ulama. Syarat yang keempat, sudah balik. Jadi kalau dia belum balik, anaknya masih kecil misalkan, belum bisa menikahkan ibunya, harus dia sudah balik. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian syarat yang kelima, dia merdeka bukan budak. Ini juga menurut mayoritas ulama. Ada syarat yang keenam, menurut mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Syarat yang keenam, yaitu dia haruslah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi menurut mayoritas ulama tidak harus. Yang penting dia muslim. Walaupun dia mungkin seorang yang fasik, suka berbuat dosa. Tapi yang penting dia muslim, menurut mayoritas ulama sudah cukup untuk menjadi wali seorang wanita. Baik. Jadi ini syarat yang ketiga ya, tentang wali. Syarat yang keempat, harus ada saksi. Berdasarkan hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan adanya 2 orang saksi. At-Tirmidzi rahimahullah menukil dari para ulama salaf, mereka mengatakan, la nikaha illa bisyuhudin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Saksi itu pun sebenarnya nggak harus ditunjuk ya. Kalau dia nikah di depan banyak orang, otomatis orang banyak itu menjadi saksinya. Bahkan dia nikah tanpa saksi, kemudian setelah itu diumumkan, itu pun menduduki kedudukan saksi. Jadi yang paling penting di situ adalah al-i'lan, pengumuman bahwa mereka sudah menikah. Jadi andaikan mereka menikah tanpa saksi, tapi setelah itu mereka umumkan sudah ada pernikahan, itu pun sudah semisal dengan disaksikan. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah tidak ada penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan. Apakah karena mereka masih senasab atau karena sebab seperti persusuan atau ada hubungan pernikahan, misalkan menikahi menantu itu tidak boleh karena ada pernikahan dengan anaknya, atau karena beda agama, atau karena satu sebab seperti dia sedang ihram, apakah haji atau umrah. Nanti insya Allah
poin yang kelima ini akan kita bahas lebih detail. Baik, inilah 5 syarat sahnya pernikahan. Bagian yang kedua dari permasalahan yang keenam tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada 3. Yang pertama, adanya al-aqidan. 2 orang yang akan melakukan akad, yaitu calon suami dan calon istri. Ini rukun yang pertama, adanya calon suami dan ada calon istri. Rukun yang kedua, adanya al-ijab. Adanya al-ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali si wanita atau orang yang dia wakilkan. Jadi wali ini juga boleh mewakilkan. Misalkan ayahnya lagi di luar kota, lalu dia menelpon seorang temannya, tolong wakilkan saya sebagai wali. Maka itu boleh. Walaupun temannya ini nggak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan kekeluargaan, cuma teman saja. Maka dia boleh menjadi wakil untuk menikahkan putri temannya. Jadi harus ada lafaz. Dan tidak ada lafaz khusus dari Nabi SAW. Yang penting lafaz bermakna pernikahan. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Ini yang kedua. Yang ketiga, adanya al-qabul, yaitu lafaz dari calon suami yang dinikahkan itu bahwa dia menerima pernikahannya. Dia mengatakan misalkan qabiltu, saya terima. Atau dia mengatakan raditu, saya ridho. Maka sah pernikahan itu. Dan ijab harus lebih didahulukan daripada qabul. Inilah 5 syarat nikah dan 3 rukun nikah. Kita masuk permasalahan berikutnya, al-mas'alatu sabi'ah. Permasalahan yang ketujuh, al-muharramat fin nikah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, sekarang kita bicara dari sisi laki-laki. Jadi, ibu-ibu tinggal balik saja. Kalau laki-laki diharamkan menikahi ibunya, maka tinggal dibalik kan, seorang ibu tidak boleh menikahi anaknya. Jadi seperti itu. Wanita yang haram dinikahi itu ada 2 macam. Diharamkan selama-lamanya dan diharamkan sementara waktu saja. Bagian yang pertama, yang diharamkan selama-lamanya. Mereka ada 14 wanita yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, al-muharramat bil qarabah. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan. Siapa saja mereka? Ada 7 orang. Ada 7 wanita. Yang pertama, ibu. Dan seterusnya ke atas. Seterusnya ke atas maksudnya nenek. Baik nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sama saja. Yang kedua, putri sendiri. Dan seterusnya ke bawah. Yaitu putri-putrinya atau putri-putranya. Sama saja. Cucu dari anak perempuannya maupun cucu dari anak laki-lakinya haram dia nikahi selama-lamanya. Yang ketiga, saudara perempuan. Sama saja, seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Semuanya haram dinikahi. Yang keempat, putri saudara laki-laki atau ponakan ya. Sama saja, saudara laki-lakinya itu seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja. Putri mereka haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang kelima, putri dari saudara perempuan. Sama saja, saudara perempuannya seayah dan seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Putri mereka haram dia nikahi.
Yang keenam, bibinya, yaitu saudara perempuan dari ayah, haram dia nikahi selama-lamanya. Ada dua istilah bibi dalam bahasa Arab, al-amah dan al-khalah. Sekarang kita bicara tentang al-amah dulu. Al-amah, saudara perempuan daripada ayah. Nah, juga haram dia nikahi bibinya ayahnya dan bibinya ibunya. Yang ketujuh, al-khalah. Artinya bibi yang merupakan saudara perempuan ibunya. Begitu pula bibi dari ibunya atau bibi dari ayahnya yang merupakan saudara perempuan kakeknya atau neneknya. Sama saja. Inilah 7 yang haram dinikahi. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, amah kalian, bibi saudara perempuan ayah, dan khalah kalian, yaitu bibi saudara perempuan ibu. Juga diharamkan kalian menikahi putri saudara laki-laki kalian dan putri saudara perempuan kalian. Jadi ini 7 dengan rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, al-muharramat bil musaharah, yang diharamkan karena sebab pernikahan. Siapa saja mereka? Yang pertama, istri ayah. Maksudnya kalau ayah sudah wafat atau sudah diceraikan, nggak boleh anaknya menikahi ibu tirinya. Haram baginya selama-lamanya. Begitu pula istri kakeknya. Sama saja kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Haram baginya selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 22. "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu nikahi para wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali yang sudah berlalu. Maksudnya yang sudah terlanjur dahulu di masa jahiliyah, maka itu harus segera pisah. Sebab perbuatan itu, kata Allah, adalah perbuatan yang keji, yang dimurkai dan seburuk-buruknya jalan. Artinya tidak sah pernikahannya, sehingga itu termasuk zina. Yang kedua, istrinya anak, menantu ya. Walaupun sudah dicerai oleh anak kita atau ditinggal mati, selamanya dia mahram. Walaupun dia menikah dengan orang lain, tetap jadi mahram. Termasuk di sini istri cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Demikian seterusnya ke bawah. Kalau yang pertama tadi istri ayah dan seterusnya ke atas. Istri kakek, istri buyut. Maka yang kedua, istri anak dan seterusnya ke bawah. Istri cucu. Maka itu pun mahram selamanya. Sebagaimana dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23, "Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum." Diharamkan atas kalian menikahi para istri anak-anak kalian yang berasal dari keturunan kalian. Yang ketiga, ibunya istri. Seorang laki-laki menikahi wanita, maka ibunya atau mertuanya menjadi haram selama-lamanya. Walaupun istrinya sudah dicerai atau istrinya wafat, ibu mertuanya haram selama-lamanya. Dan ini berlaku seterusnya ke atas, yaitu nenek istrinya dan seterusnya ke atas, haram bagi dia. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian dia lihat neneknya ternyata lebih cantik, lalu dia mau ceraikan istrinya untuk menikahi neneknya, maka nggak boleh, haram. Siapa suruh cepat-cepat nikah cucunya? Sebagaimana juga dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23. "Wa ummahatu nisaikum." Dan diharamkan atas kalian menikahi para ibu dari istri-istri kalian. Nah, jemaah sekalian, 3 jenis wanita ini haram dinikahi oleh seorang laki-laki hanya dengan sebab akad. Contoh, ibu mertuanya.
dengan sebab dia sudah akad dengan putrinya, maka ibunya menjadi haram selama-lamanya. Walaupun dia belum berduaan dengan istrinya tersebut. Walaupun dia langsung cerai setelah nikah. Nah, sekarang yang keempat, yang diharamkan bukan sekedar akad, tapi dia harus berduaan dulu dengan wanita itu. Maka putri dari wanita itu menjadi haram selama-lamanya. Jadi ini yang keempat. Seorang laki-laki menikahi wanita janda yang punya putri. Maka putri dari istrinya itu haram baginya. Tapi syarat pengharamannya adalah dia sudah berduaan dengan ibunya. Kalau baru sekedar akad, kemudian dia ceraikan ibunya untuk menikahi putrinya, boleh. Dia sudah nikahi ibunya. Lihat putrinya lebih cantik, dia ceraikan ibunya untuk menikahi putrinya. Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat dia belum berduaan dengan ibunya, apalagi sudah berhubungan badan. Kalau dia sudah berduaan atau sudah berhubungan badan dengan ibunya, maka putri dari istrinya tersebut haram selama-lamanya. Sebagaimana dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan diharamkan atas kalian putri istri-istri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian yang telah kalian gauli istri kalian tersebut. Nah, cuma jemaah sekalian, kalimat yang berada dalam pemeliharaan kalian itu bukan persyaratan. Ini hanyalah penyampaian tentang kebanyakan. Laki-laki yang menikahi seorang wanita yang punya putri, maka laki-laki itu pun ikut merawat putrinya. Namun seandainya putrinya tetap ikut ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya, maka hukumnya juga sama. Tetap diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang telah menikahi ibunya dan telah berduaan atau berhubungan badan dengan ibunya. Baik. Kemudian Allah tegaskan, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggauli atau belum berdua-duaan dengan istri kalian itu, maka tidak mengapa kalian menikahi putrinya. Jadi begitu nikah misalkan belum berdua-duaan dalam sebuah kamar atau belum berhubungan badan, kemudian dia ceraikan untuk menikahi putrinya, maka hukumnya sah pernikahan itu. Baik, inilah 4 yang diharamkan karena adanya sebab pernikahan. Sekarang kita masuk kelompok yang ketiga. Jadi kita masih berbicara tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Kelompok yang ketiga, al-muharramat birrada. Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab persusuan. Nah, ini terbagi 2 lagi. Yang diharamkan oleh Al-Quran dan yang diharamkan oleh As-Sunnah. Wanita yang diharamkan oleh Al-Quran untuk dinikahi karena sebab persusuan ada 2. Yang pertama, ibu susu, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang laki-laki. Maka laki-laki ini selamanya tidak bisa menikahi ibu susunya. Dan ini berlaku seterusnya ke atas, yaitu ibu daripada ibu susunya, atau nenek daripada ibu susunya, atau ibu daripada ayah susunya, atau nenek daripada ayah susunya. Jadi berlaku seterusnya ke atas. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Seperti apa bentuknya? Ada macam-macam. Yang pertama, ibunya menyusui seorang laki-laki. Maka putri dari ibu ini adalah saudara sepersusuannya. Nggak boleh dinikahi
selama-lamanya. Atau sebaliknya, yang kedua, wanita ini menyusui dari ibu si laki-laki, maka mereka menjadi saudara sepersusuan. Atau yang ketiga, mereka berdua pernah menyusu dari wanita yang sama, maka mereka adalah saudara sepersusuan. Atau yang keempat, laki-laki ini pernah menyusu dari salah seorang istri ayahnya si wanita, maka mereka saudara sepersusuan. Bisa dipahami artinya? Jadi wanita ini punya ayahnya punya istri lebih dari satu. Salah satu istri daripada ayahnya ini pernah menyusui si laki-laki. Walaupun istri ayahnya ini bukan ibunya, maka mereka berdua adalah saudara sepersusuan. Atau yang kelima, atau wanita itu pernah menyusui dari salah satu istri ayah si laki-laki. Sekarang dibalik. Si laki-laki punya ayahnya punya dua istri. Kemudian salah satu dari istri ayahnya, walaupun bukan ibunya, pernah menyusui wanita itu. Maka wanita itu dan dia adalah sepersusuan. Jadi 5 bentuknya ya. Nah, jadi jamaah sekalian ini 2. Ibu susu dan saudari sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, haram dinikahi selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan diharamkan atas kalian menikahi para ibu yang menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan. Baik. Ini yang diharamkan oleh Al-Quran. Sedangkan yang diharamkan oleh As-Sunnah itu ada 5. Yang pertama, anak saudara laki-laki sepersusuan. Itu sudah seperti ponakannya sendiri. Yang kedua, anak saudara wanita sepersusuan. Ini juga sudah seperti ponakannya sendiri. Kemudian yang ketiga, bibi sepersusuan, yaitu wanita yang menjadi saudara sepersusuan ayahnya, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki itu. Yang keempat, wanita yang menjadi saudara sepersusuan dengan ibunya, haram dinikahi oleh seorang laki-laki, karena itu sudah seperti bibinya sendiri. Jadi yang ketiga dan keempat, bibi. Yang kelima, putri sepersusuan. Maksudnya apa? Putri sepersusuan. Seorang suami punya istri, lalu istrinya itu menyusui seorang wanita. Maka wanita yang disusui oleh istrinya sudah seperti anaknya sendiri. Haram bagi dia menikahi seorang wanita yang pernah disusui oleh istrinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna radha'a tahrimu ma tahrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan seperti nasab yang mengharamkan. Jadi hukumnya juga haram selama-lamanya, sudah seperti satu nasab, walaupun mereka tidak memiliki nasab yang sama. Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang putrinya Hamzah. Hamzah itu kan paman Rasulullah SAW. Putri paman seharusnya bisa dinikahi. Seharusnya Rasulullah SAW bisa menikahi putrinya Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun beliau bersabda, innaha la tahillu li. Putrinya Hamzah tidak halal bagiku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia adalah putri saudaraku sepersusuan. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Hamzah pernah menyusu kepada wanita yang sama. Sehingga putrinya Hamzah sudah seperti ponakan Rasulullah SAW. Wa yahrimu minar radha'ah ma yahrimu minar rahim. Kemudian beliau menegaskan, dan diharamkan karena persusuan
apa yang diharamkan karena hubungan rahim. Jadi ini sama persis antara hubungan rahim dan hubungan persusuan. Sama-sama diharamkan. Perlu ditekankan juga tadi jemaah sekalian, kalau kita menyusu, ya saya misalkan seorang laki-laki menyusu kepada seorang ibu. Kemudian suami daripada ibu susu saya ini punya istri yang lain. Maka semua anaknya walaupun dari istri yang lain itu juga haram bagi saya. Mereka sudah seperti saudara perempuan saya. Dan ini juga berarti hukum mahram berlaku. Saudara sepersusuan itu boleh membuka jilbab di depan laki-laki yang merupakan saudara sepersusuannya. Boleh menemani safar dan lain-lain. Baik. Inilah jemaah sekalian, kelompok atau jenis yang pertama, para wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang terbagi menjadi 3 kelompok. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rasulullah SAW telah mengabarkan al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur tidaklah ada balasannya kecuali surga. Juga sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Ikutkanlah antara haji dan umrah karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi dapat merontokkan kotoran-kotoran atau karat-karat yang ada pada besi. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta. Insya Allah kita akan selalu mengusahakan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Begitu pula bimbingan-bimbingan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Al-Amwah, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Al-Amwah, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu.